Salam luar biasa dahsyat. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Analisa bersama dengan saya, Rizal. Saya sering sekali mengamati pola perilaku masyarakat dalam merespon sebuah informasi. Banyak orang selalu merespon pergantian tahun dengan kecemasan. Mereka selalu berasumsi bahwa tahun depan kondisi ekonomi akan jauh lebih sulit dan menakutkan dibandingkan dengan tahun ini. Ini menarik. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembedahan prospek ekonomi 2026 menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan langsung pada intinya. Mari kita mulai pembahasannya. Judul pembahasan kita hari ini adalah Prospek Ekonomi 2026 dan Arah Strategis. Beberapa orang mungkin berkata bahwa tahun 2026 yang berat dan penuh dengan tantangan. Namun, mari kita perjelas. Menentukan arah strategis adalah tentang menyusun persiapan sistematis agar kita tidak mengambil keputusan bisnis yang tergesa-gesa saat situasi berubah. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bahwa pemerintah dan otoritas keuangan sudah memiliki ukuran data yang jelas untuk tahun tersebut. Mari kita lanjutkan. Di sini tertulis jelas bahwa perlambatan ekonomi global pada tahun 2026. Pertumbuhan global itu diperkirakan turun menjadi 3,2% dari angka 3,3%. Apakah penurunan ini berarti hancurnya perekonomian kita? Tentu tidak. Angka ini justru berfungsi sebagai data penyesuaian. Penurunan pertumbuhan global ini utamanya disebabkan oleh dampak lanjutan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, yaitu kebijakan saling menaikkan pajak barang impor dan masalah kerentanan pada jalur pasokan antar negara. Selain itu, pelemahan permintaan barang di dalam negeri dan ekspor di Jepang, Tiongkok, dan India juga menjadi penyebab perlambatan ini. Fakta ini bukan alasan untuk panik, melainkan instruksi yang sangat jelas bagi kita untuk mencari target negara tujuan ekspor yang baru selain negara-negara tersebut. Mari kita lanjut membahas tentang menjaga momentum pertumbuhan domestik. Di saat perekonomian luar negeri melambat, Indonesia justru diproyeksikan mencatat pertumbuhan ekonomi pada angka kisaran 4,9% hingga 5,7%. Angka ini akan dicapai melalui peningkatan permintaan barang dari dalam negeri sendiri serta dampak positif kebijakan Bank Indonesia. Pada dokumen ini juga dicatat tantangan yang perlu diawasi, yaitu perilaku kehati-hatian perusahaan dalam meminjam dana serta risiko kualitas kredit di sektor UMKM. Banyak pihak yang menggunakan data risiko ini sebagai alasan untuk berhenti berinvestasi. Padahal, pencantuman risiko ini justru ditujukan agar perbankan memberlakukan pengawasan penyaluran dana yang lebih terukur. Jika pengawasan dilakukan dengan benar, pertumbuhan usaha di sektor UMKM akan menjadi jauh lebih aman dari ancaman kredit macet. Mari kita lanjutkan lagi. Sekarang, kita akan membahas resiliensi domestik dan stabilitas kredit. Mengapa kita bisa yakin dengan pertumbuhan tersebut? Data menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah itu diperkirakan tetap stabil, bahkan memiliki kecenderungan untuk menguat. Penguatan ini terjadi karena imbal hasil investasi di Indonesia itu sangat menarik bagi pemodal, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang dinilai cukup baik. Selain itu, penyaluran kredit perbankan dan pembiayaan untuk korporasi pada tahun 2026 juga diproyeksikan semakin membaik.
Jika penyaluran kredit membaik, konsekuensinya adalah uang akan beredar dengan lebih cepat di masyarakat dan memperbesar daya beli. Semua ini terwujud karena adanya optimisme serta bauran kebijakan dari berbagai instansi yang terkait. Sekarang, mari kita membahas tentang pergeseran menuju keuangan berkelanjutan. Mungkin kamu bertanya, mengapa kita harus peduli pada keuangan yang berkelanjutan saat mengelola bisnis harian saja itu sudah menyita waktu. Ini bukan sekedar tentang aturan tambahan. Ini adalah tentang membuat standar pelaporan yang akan membuat usaha kamu bisa diterima di level internasional. Indonesia secara aktif itu mengambil peran pemimpin di forum internasional seperti ASEAN dan G20. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga mengembangkan standarisasi pelaporan hijau dan membentuk komite keuangan berkelanjutan. Langkah ini memastikan bahwa modal yang disalurkan diarahkan kepada kegiatan usaha yang tidak merusak alam, yang pada akhirnya akan menjaga bisnis kamu dari denda pelanggaran lingkungan di masa depan. Mari kita lanjutkan pada pemaparan eksekusi program PDC dan dukungan Astacita. Di sini berkaitan dengan tantangan kehati-hatian meminjam dana yang kita bahas sebelumnya. Bank Indonesia itu memperkuat kerjasama dengan instansi lintas kementerian. Kerjasama ini diwujudkan dengan mempercepat inisiatif program binisi yang tujuan utamanya adalah memperlancar penyaluran uang langsung ke sektor real, yaitu sektor usaha yang memproduksi barang dan jasa secara nyata. Mempercepat aliran dana ke pembuat barang itu sangatlah penting, karena kebijakan ini sepenuhnya mendukung program strategis nasional dan Astacita milik pemerintah. Ini bukan hanya tentang memindahkan angka di sistem perbankan, melainkan tentang membuka operasional pabrik, toko, dan layanan jasa yang mempekerjakan masyarakat luas. Nah, seluruh detail yang kita bahas tadi dirangkum menjadi 3 pilar ekonomi inklusif dan hijau. 3 pilar ini adalah, yang pertama, ekosistem ekonomi inklusif yang terintegrasi dan memiliki daya saing. Kedua, pembiayaan inklusif serta keuangan berkelanjutan yang berjalan maksimal. Dan ketiga adalah perluasan edukasi atau literasi mengenai keuangan inklusif dan berkelanjutan di masyarakat. Konsep inklusif di sini itu berarti sistem tersebut tidak eksklusif hanya untuk segelintir perusahaan besar. Program ini secara struktural itu memastikan bahwa pelaku usaha kecil hingga menengah di berbagai daerah itu mendapatkan akses permodalan dan pelatihan pengelolaan keuangan yang setara. Nah, sekarang kita telah sampai pada bagian yang terakhir. Mari kita merangkum tujuan besarnya. Stabilitas untuk pertumbuhan berkelanjutan. Keseluruhan program ini, mulai dari pengembangan UMKM hingga penerapan pelaporan keuangan berkelanjutan, itu bertujuan untuk memastikan sistem perbankan nasional itu bisa berjalan tetap stabil dan menciptakan fondasi perekonomian yang lebih tinggi ke depannya. Perhatikan prinsip dasar ini. Jika sebuah negara itu membutuhkan fondasi stabilitas untuk bisa memperbesar pertumbuhan ekonominya di masa depan, maka aturan yang sama itu mutlak juga berlaku bagi kamu. Kamu tidak akan bisa melakukan ekspansi bisnis atau memperbanyak aset kamu jika kamu tidak terlebih dahulu merapikan stabilitas pencatatan keuangan dan manajemen pengeluaran kamu saat ini. Nah,
Mari kita kembali pada pola perilaku masyarakat dalam merespon informasi yang saya sebut di awal video tadi. Pola tersebut selalu terbukti kebenarannya bahwa saat kamu memiliki pemahaman yang utuh terhadap data ekonomi, rasa takut kamu terhadap masa depan secara otomatis akan berubah menjadi perencanaan strategis yang membutuhkan atau membuahkan hasil yang nyata. Jika kamu merasa bahwa pembahasan kita hari ini bermanfaat dan membantu perencanaan bisnis dan investasi kamu, mari dukung terus channel ini. Silakan klik tombol like, share video ini ke grup atau keluarga kamu, rekan bisnis kamu, agar mereka juga mendapatkan pencerahan, dan pastikan kamu juga klik tombol subscribe untuk analisis mendalam selanjutnya. Ingat juga untuk tulis di kolom komentar langkah konkret apa yang kamu siapkan di bisnis kamu. Sebagai penutup, ingatlah selalu bahwa ketakutan finansial itu lahir dari ketidaktahuan. Kebebasan finansial selalu lahir dari pemahaman data yang akurat. Sampai jumpa di video selanjutnya.